Terima kasih Profesor Anita atas promosinya untuk saya. Saya dianggap sebagai jenderal ketiga, Jenderal Kancil ini. Sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Iwan Syahril selaku Dirjen GTK yang baru. Terima kasih karena telah memberi paparan yang menurut saya menjanjikan karena menggunakan bahasa dan tone nada yang menjadi kerinduan semua pihak yang ingin mengembangkan pendidikan di Indonesia. Dan paparan saya pun rupanya bisa dikaitkan dan sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan. Kami mendukung, saya mewakili Universitas Sanata Dharma mengucapkan selamat bertugas dan ikut menopang, membantu Bapak Dirjen supaya program-programnya bisa terwujud dengan baik. Terima kasih juga pada Prof. Iwan yang tadi mempresentasikan. Saya juga dulu lulusan dari matematika, tetapi lebih banyak berkecimpung di bidang komputer dan pendidikan. Saya sangat senang juga mendengarkan perspektif yang tadi diberi judul tentang kasmaran belajar. Beberapa slide saya pun juga akan terkait dengan masalah itu, terutama slide terakhir. Saya oleh panitia diminta berbicara tentang guru, kualitas guru, pendidikan guru, dan memang Sanata Dharma dari 12.000 mahasiswa aktif, boleh dikatakan hampir 50% adalah mahasiswa yang menyiapkan diri menjadi guru. Oleh karena itu, izinkanlah saya menampilkan presentasi saya, dan saya harap dalam waktu 15 menit saya bisa menyelesaikan presentasi tersebut. Saya memberi judul presentasi saya Guru Bermutu Indonesia Maju, karena saya kira kita semua sepakat bahwa pendidikan itu sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa, dan guru meskipun sudah banyak sumber belajar yang lain tetap mempunyai peran yang sangat sentral dalam memajukan pendidikan sebuah bangsa. Akan ada 6 topik, 6 hal yang ingin saya sampaikan, tetapi bisa jadi tidak urut seperti ini, tapi poin-poinnya seperti itu. Sebenarnya yang pokok yang ingin saya sampaikan adalah di bagian slide terakhir, yaitu kompetensi guru idaman. Itu yang mungkin sesuatu yang agak berbeda dari apa yang tadi sudah disampaikan. Sebagaimana Prof. Iwan, saya juga ingin memulai dari realitas terkini kita, yakni saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengambil makna belajar dari pandemi COVID-19 ini dalam konteks pendidikan. Dan ini akan menjadi titik tolak kita dalam pembicaraan ini. Pertama, saya merasa pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh dari rumah itu sangat menuntut berbagai penyesuaian. Dan penyesuaian itu harus mencakup baik aras paradigmatik, manajerial maupun teknikal. Yang selama ini kita hidupi, kita masih banyak berkutat kepada persoalan teknikal, koneksi dan sebagainya, padahal pembelajaran jarak jauh menuntut sebuah paradigma yang berbeda dan tata kelola yang berbeda pula. Yang kedua, saya merasa keterpaksaan kita menghidupi pembelajaran jarak jauh, siswa di rumah, guru juga di rumah, memberi kesempatan yang baik dan dalam tanda petik memaksa semua pihak untuk mencoba dan menghidupi model pendidikan masa depan yang sudah kita bicarakan selama 3-4 tahun terakhir ini. Seringkali dirujuk sebagai hadirnya era revolusi industri 4.0. Kita masih membicarakan, tapi kita belum sepenuhnya mencoba, dan tiba-tiba kita berada pada situasi untuk mencoba hal itu. Yang ketiga, dari peristiwa belajar dari rumah ini, saya merasa bahwa interaksi fisik atau relasi fisik temu muka
itu sangat bernilai dan tidak mudah digantikan. Meskipun Prof. Iwan tadi juga menyatakan relasinya menjadi lebih dekat gitu, tapi akan lebih terasa, lebih intens juga kalau ada relasi fisik. Saya sendiri mengajar memakai video conference seperti ini, merasa tidak nyaman ketika saya tidak bisa melihat muka mahasiswa saya. Apakah mereka sungguh mengerti apa yang saya terangkan atau tidak. Itu tidak dengan mudah. Nah, atas kesadaran itu saya merasa mungkin meskipun nanti terjadi sungguh di dunia industri 4.0, saya merasa tetap pendidikan yang ideal mestinya berlangsung dalam ruang yang merupakan gabungan antara ruang fisik dan ruang virtual yang kita sebut sebagai ruang sibernetik. Ini bagi saya tidak mudah begitu saja diganti hanya dengan ruang virtual. Meskipun juga saya menyadari pembelajaran yang selama ini kita ikuti selama 2 bulan ini, pembelajaran daring ini bisa menjadi lebih otentik, tadi juga disinggung oleh Prof. Iwan, dan fleksibel, serta kaya media. Karena keterpaksaan itu kita mulai mencari-cari bahan di ruang digital dan memberikannya kepada anak-anak kita. Kesadaran berikutnya yang saya peroleh adalah guru dan orang tua dan bukan siswa bisa jadi yang lebih tidak siap dibandingkan siswa sendiri dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Artinya perubahan, penyesuaian, niat belajar lagi haruslah lebih dimiliki oleh guru dan orang tua dalam mengawal pendidikan jarak jauh seperti yang kita nikmati 2 bulan ini. Itu yang menjadi titik pangkal saya mengkaitkan persoalan belajar ini dengan pandemi COVID-19. Sebagaimana tadi juga sudah disinggung baik oleh Pak Dirjen maupun Prof. Iwan, bahwa dunia masa depan itu akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi sebagaimana selama ini, tetapi persoalannya adalah perubahan dan pertumbuhan teknologi itu makin hari makin intens, makin cepat berlangsung. Jadi grafiknya seperti grafik pertumbuhan penderita atau yang terpapar virus corona, berupa eksponensial, perubahan semakin cepat. Dan akhirnya perubahan yang semakin cepat yang dipicu oleh teknologi ini melahirkan dunia yang dicirikan oleh para ahli sebagai 4 hal, mempunyai 4 ciri yang disingkat dengan VUCA. Dunia yang volatil, dunia yang uncertain, dunia yang semakin kompleks, dan dunia yang semakin mendua atau ambiguous. Pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana secara efektif dan efisien dan berhasil baik kita bisa mendampingi generasi muda memasuki dunia yang dicirikan oleh VUCA tersebut. Nah, beberapa bacaan dan sudah banyak juga disampaikan dalam dunia VUCA itu ada 4 kompetensi yang sebaiknya dimiliki oleh anak-anak muda kita, yaitu berpikir kritis, mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik, mempunyai kreativitas atau inovasi, dan mampu berkolaborasi. Itu kita sepakati, itu kita iakan. Namun demikian, untuk sampai ke sana, saya merasa pendidikan kita harus membekali dengan perangkat dasarnya. Perangkat yang lebih bisa menopang lahirnya 4 kompetensi utama di dunia yang berubah dengan cepat tadi. Yakni anak-anak kita harus mempunyai kepercayaan diri, harus bisa menghargai orang lain, harus berani mencoba, berani keliru dalam arti tertentu, siap menanggung risiko, bisa berpikir abstrak, mampu berpikir ilmiah, dan akhirnya mempunyai kemampuan untuk berimajinasi. Pertanyaannya adalah sejauh mana sekolah kita memasuki wilayah-wilayah itu. Yang selalu sering saya lontarkan adalah di SD-SD kita masih dimungkinkan anak-anak tidak naik kelas. Bagi saya itu berat sekali karena akan menggerus kepercayaan diri anak yang masih sangat belia.
Di situ saya juga menyampaikan berpikir abstrak, berpikir ilmiah. Ada persoalan mendasar di situ, sebagaimana pernah saya tulis di Kompas, untuk bisa menjadikan kaum muda berpikir kritis, kreatif, mempunyai kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik, maka perangkat dasarnya harus mempunyai kemandirian dan keberanian berpikir. Lalu saya sebut sebagai mempunyai kemerdekaan berpikir. Untuk menemani anak muda ke sana, kita perlu membekali sekolah dan guru supaya pendidikannya berorientasi ke situ. Nah, tentu dalam pendidikan guru menjadi faktor yang paling pokok. Guru menjadi aktor yang paling penting. Selama ini saya merasa untuk menumbuhkan kompetensi guru, kita terlalu menyederhanakan seolah-olah itu hanya terkait dengan pengetahuan guru, niat baik guru, semangat guru. Saya ingin mengajukan sebuah perspektif lain yang saya sebut sebagai perspektif teori jejaring aktor. Ini sebuah teori yang dikembangkan oleh para ilmuwan tahun 80-an, terutama dari Perancis. Bahasa Inggrisnya ada Actor Network Theory, yang mempunyai pandangan bahwa realitas kita, termasuk realitas kinerja guru, itu merupakan hasil akhir atau merupakan wujud atau resultante dari berbagai macam pihak yang berinteraksi dalam jejaring yang kompleks. Dan jejaring ini melibatkan baik pihak-pihak yang tergolong manusiawi maupun pihak-pihak bendawi. Keberdayaan seorang guru menjadi pengajar bukan hanya ditentukan oleh penghasilan, bukan hanya oleh ketentuan, tetapi juga mungkin oleh teknologi yang ada yang dikuasai dan seterusnya. Maka pengembangan kompetensi guru terlalu sederhana bila hanya didekati memakai pendekatan proses produksi, misalnya menetapkan standar, menetapkan insentif, mengukur kinerjanya, dan seterusnya. Banyak sekali faktor lain yang harus dipertimbangkan. Maka saya mengusulkan perlu pendekatan yang komprehensif, dan saya senang tadi Bapak Dirjen sudah menyampaikan kerangka itu. Saya setuju, kompetensi kualitas guru hanya akan bisa berhasil baik kita tingkatkan kalau kita bisa mengelola reformasi pendidikan yang melibatkan baik pemerintah, sekolah, guru maupun masyarakat. Dan tentu saja dari 4 pihak ini pemerintah mempunyai peran dan kontribusi yang cukup dominan. Maka saya merasa untuk melahirkan guru yang bermutu, reformasi pendidikan lewat peta jalan pendidikan yang tadi disampaikan sejalan dengan apa yang saya gagas. Dan menurut saya reformasi itu harus berlangsung di 3 aras yang berbeda. Mulai dari aras paradigmatik, manajerial, sampai dengan teknikal. Saya tidak akan menceritakan semuanya, misalnya dimulai dari pemerintah. Untuk memajukan Indonesia dan melihat kemampuan pemerintah, maka pemerintah harus memandang sekolah swasta sebagai mitra, bukan kompetitor. Gitu kan. Jadi menarik sekali dulu ada kebijakan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi swasta, maka pihak swasta itu harus menyediakan lahan sekian hektar. Mungkin paradigmanya harus dibalik. Pemerintah menyediakan lahan, lalu silakan lembaga swasta kalau ingin berkontribusi dalam pendidikan. Jadi bukan pihak swastanya yang diminta menyediakan lahan, pemerintah menyediakan lahannya. Saya kira punya cukup banyak lahan. Jadi pemerintah merangkul swasta untuk terlibat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada tingkat manajerial harus ada desentralisasi, kurikulum yang sederhana, saya setuju tadi, administrasi pendidikan yang sederhana tetapi otentik dan menjauhkan diri dari semangat formalistik. Pada tingkat teknikal, ya, penyediaan infrastruktur, termasuk yang paling mendasar saat ini adalah penyediaan sarana telekomunikasi. Saya sedang menggagas apakah sudah saatnya kita berpikir bahwa koneksi internet itu merupakan kebutuhan dasar hajat hidup orang banyak, maka harus dikuasai oleh negara. Dan menurut saya
menyediakan koneksi internet itu jauh lebih mudah, lebih mungkin daripada menyediakan sarana transportasi darat seperti jalan tol. Dan ke depan saya kira kalau semua rakyat Indonesia bisa mempunyai telekomunikasi internet yang bagus, maka pengembangan itu akan bersifat sangat masif. Saya membuat peta ini termasuk juga pengembangan filsafat pendidikan Indonesia, dan kita bisa belajar dari Ki Hajar Dewantara. Untuk guru sendiri, saya merasa paradigma ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa dan tutpuri handayani harus menjadi pegangan para guru, karena para guru ini paling baik dengan realitas ini adalah membantu siswa untuk makin mandiri dalam belajar. Dan saya mengusulkan, kalau tadi Prof. Iwan menyebutkan dan juga Pak Dirjen guru sebagai fasilitator, saya lebih ekstrim lagi. Bukan hanya fasilitator, tapi ke depan guru haruslah seperti sutradara, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh ini. Guru harus membuat skenario belajar. Jadi siswa saya itu mau belajar memakai skenario apa. Dan skenario itu harus dibuat menarik sebagaimana tadi dicontohkan oleh Prof. Iwan, lalu menjadikan siswa bisa belajar secara mandiri. Kemudian masyarakat sendiri harus terlibat, berperan. Saya sangat terkesan dengan sebuah sekolah swasta kecil di Sleman sana yang menulis besar-besar di halaman sekolahnya dengan tulisan bahasa Inggris. Everywhere is a school and everyone is a teacher. Kalau itu kita adopsi dan masyarakat dilibatkan, maka anak-anak kita akan lebih kaya dalam belajar. Nah, untuk itu saya merasa kompetensi baru harus dimintakan atau dialami atau diperjuangkan oleh guru yang sebut saya guru idaman. Yaitu yang pertama, guru masa depan haruslah terampil berkomunikasi secara digital. Bukan persoalannya bagaimana menggunakan media sosial, tetapi berkomunikasi memakai internet, membuat blog, mengedit video, lalu membuat materi pembelajaran memakai teknologi internet. Kedua, guru harus setia dengan paradigma pedagogi tertentu yang tadi juga disinggung, dan menurut saya yang paling tepat adalah student centered learning, dan itu hanya bisa dilakukan kalau guru beralih sebagai fasilitator atau kalau bisa menjadi sutradara tadi. Jadi yang penting, yang pokok bukan bagaimana guru mengajar, tetapi bagaimana murid belajar. Jadi guru harus berpikir keras membuat skenario supaya mahasiswanya bisa atau murid-muridnya bisa belajar dengan baik, belajar mandiri terutama. Yang terakhir, kalau kita lihat kompetensi era baru tadi yang kreativitas, creative thinking, kemudian kolaborasi, dan seterusnya itu banyak memasuki wilayah-wilayah yang disebut pendidikan karakter. Maka bagi saya tidak fair kalau hanya menuntut siswa, tetapi guru tidak menyiapkan diri supaya bisa membantu siswa mengelola hidupnya. Karena dunia kita adalah dunia VUCA, dunia yang penuh dengan tantangan dan perubahan, maka saya kira kasmaran belajar dan sebagainya tadi hanya bisa dikelola kalau guru dan sekolah mempunyai kapasitas dan kemampuan membantu murid-muridnya mengelola hidupnya. Dan sebenarnya banyak sekali tools yang bisa digunakan. Hari-hari ini saya sedang mempelajari tools yang disebut dengan Ikigai dari Jepang. Dan dari situ bisa dipakai untuk membantu siswa mengenali apa yang menjadi potensinya, apa yang menjadi tantangan dunia yang ada di sekitarnya. Dia menyukai hal apa, dan dia membayangkan besok dibayar oleh kegiatan seperti apa. Dan dari situ kita bisa membantu siswa sehingga masing-masing siswa bisa menjadi siswa yang bahagia dengan hidupnya dan siap dengan segala macam perubahan yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen terkait dengan pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali itu lain seperti 7 Habits dan sebagainya. Nah, saya merasa kemampuan guru atau guru dalam pengembangan profesionalitasnya
belum memasuki wilayah ini, yakni bagaimana secara sistemik membantu siswa mengelola hidupnya. Kalau ini bisa dikelola, maka kasmaran belajar, semangat belajar akan lebih mudah ditumbuhkan. Itu saja, semoga tidak melewati waktu yang diberikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Prof. Ya. Baik, terima kasih.